itu kepala rumah tangga, kepala rumah adat, kepala rumah masjid, kepala rumah madrasah harus bersatu. Kalau indah barale orang dipitalah raminyo ale sajak pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagus, semangat. Jangan sampai terpanca ayaki wa. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah. Kepada siapa kita bersyukur, nak? Allah. Siapa yang memberikan kita nafas, nak? Siapa yang memberi kita hidup, nak? La tataharraku syai'un illa biiznillah. Tidak sesuatu pun yang bisa bergerak kecuali dengan izin Allah. Kalau indah izin Allah, awak dak mengarik lai, awak tak tumbuk di motor, awak mati kamu apa nak? Desa Percacingan, Kabupaten Lahat, Kecamatan Tanah Datar, Ibu Kota Balikpapan, Pentoku Bur alias alamat. Kinilah hidup awak, nak. Siapa yang tidak menjawab berarti tidak hidup tu doh. Alamat ma. Apanya yang mati? Hatinya. Ustaz ceramahnya ceramah loh. Atas nikmat Tuhan itu kita ucapkan apa, nak? Alhamdulillah. Wa syukurin. Wa tambah kuai. Baik anak-anak Bapak. Kalau kita diberi nikmat oleh Allah, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Salawat beserta salam kepada kita bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Bapak Kepala Sekolah kita SD Muhammadiyah Kataping, terima kasih pada Ustaz. Yang kita hormati bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, apa surang, apa berdua, apa cik, apa lah cik lain, itu dua lah sebut nak, apa. Yang kita hormati ibu kita yang di sudut, yang di tepi, yang kita hormati anak-anak kita yang ompong, yang tidak bergigi, umumnya yang lupa mandi pak, berarti dah mandi pagi dah tak? Lewat gigi? Lain. Anak-anak apa yang berbahagia? Pada kesempatan ini kita akan mempelajari atau mengaji tentang kegiatan acara Maulid Nabi. Apa arti Maulid? Artinya kelahiran Nabi. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi pembelajaran kita hari ini, untuk ada tangga jentuang tadi tu. Siapa yang mengecek beko tangga jentuang beko mah. Malah tu jentuang, cek gua. Jadi anak-anak, judul kajian kita adalah hikmah memperingati sejarah kelahiran Nabi. Apa? Hikmah memperingati sejarah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kini orang memperingati apa, nak? Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Untuk menunggu
tidak umat Nabi Muhammad. Semula-mula hari lebih hari Jumat. Semula-mula Nabi lebih mulia Nabi Muhammad. Siapa yang cintakan Nabi? Ini jangan. Tu bagus. Yang manusia dah cinta. Siapa yang lo kepada Nabi? Tu yo tu. Jadi memperingati kelahiran Nabi, setimbul rasa kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada rasa timbul rasa kecintaan kita kepada Rasul. Masing-masing orang ada idola. Apa saja idolanya? Ada yang idola artis, ada yang idola pemain bola, ada yang idola Inul Daratista, ada yang idola Inul Darah Tinggi, ada yang idola Inul Darah Rendah. Karena kita sholat dan ibadah adalah menurut syariat Rasulullah. Kita tahu dengan Islam adalah dengan sejarah Rasulullah. Itu dengan memperingati kelahiran Rasul. Yang kedua untuk apa lagi? Jas merah. Agar kita jangan sekali-kali melupakan sejarah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan memperingati kelahiran Nabi, kita akan tahu sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, untuk apa kita memperingati kelahiran Nabi lagi? Untuk agar kita tahu bahwa pahit getirnya perjuangan Rasulullah. Anak-anak bapak rahimakumullah, Nabi Muhammad 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh seorang ibunya. Saya melahirkan ibu Nabi, yang melahirkan Nabi Muhammad Abdullah atau Aminah? Nah, Abdullah dah. Aminah atau Abdullah? Abdullah. Kalau Abdullah yang melahirkan, berarti laki-laki melahirkan. Nah, yang melahirkan Rasulullah adalah Siti Aminah. Apa bedanya Siti Aminah dengan orang tua kita melahirkan? Saksikan episode ini. Kalau Siti Aminah melahirkan parinya nak gadang dona. Lah, kalau mau lahiran parinya gadang. Lah, kalau di atas nama orang hamil artinya mengandung. Kalau mau melahirkan gadang parinya jalan mereka kan? Mereka mereka pasal bareknya amawa melahirkan. Kalau ingin tahu bareknya, awak gantung karambir di pari awak kuah. Coba gantung karambir di pari awak. Bajalan. Mereka lah awak seketik. Barek pari melahirkan. Bajalan ke tengah pasar, bajalan ke sawahan, bajalan ke timur ke utara. Putih lah kalai tari pari itu. Seperti itu orang tua kita melahirkan. Mengandung awak, saya dulu payah anak orang tua awak. Kini pandai awak melawan ke orang tua. Dosa nak. Jadi Siti Aminah ketika itu mengandung Rasulullah. Inyo indak gadang paritnya doh. Kalau orang tua kita mengandung kita gadang paritnya. Apa rahasianya Siti Aminah tidak besar perutnya ketika mengandung? Karena yang di dalam perut Siti Aminah itu adalah bukan berasal dari setetes darah air mani, tetapi yang di dalam rahim Rasulullah, di dalam rahim Siti Aminah itu namanya cahaya Muhammad. Namanya cahaya Muhammad. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtud dunya wa ma fiha, kata Rasul. Kata Rasul dalam sebuah hadis qudsi, jika tidak karena engkau wahai Muhammad, tak kujadikan dunia beserta isinya. Jadi di dalam kandungan Siti Aminah tu, kulitnya hamparan ke Betullah, tulangnya tiang ke Betullah, ureknya kawek ke Betullah. Itulah cahaya Muhammad. Kalau di dalam kandungan orang tua, ada kulit, ada daging, ada sekalian ada, makanya buncit pada orang tua malahian. Mengandung. Tetapi Siti Aminah yang dikandung adalah cahayanya Nur Allah.
dan Nur Muhammad. Makanya Siti Aminah sebelum melahirkan, ketika mengandung Rasulullah, inya ndak gadang faridah. Itu bedanya. Lah, kemudian sejarahnya anak ganteng, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebelum kita lanjutkan ke episode selanjutnya, kita bersolawat dulu. Tuh, 2, 3. Salatullah, salam ala Taha Rasulillah, salam mullah ala Yasin Habibillah, tawassalna bismillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin bi'alil badriyah. Oke lah, untuk sebelum dilanjutkan episode selanjutnya, duduk elok-elok lo, yang makan disimpan dulu, pamper lo masuk saku dulu lah. Jadi kita menangan Pak Ustadz dulu ganti-gantian. Tapi saya yang mengecek beko Ustadz suruh pula malagu di siko. Ustadz panggil beko, Ustadz teropong beko lah. Ustadz suruh malagu di siko sama Ustadz. Kagak pandai malagu, Ustadz suruh ceramah. Pentum. Pentum. Elok duduk kau Ustadz duduk. Ustadz kau artis ibu kota mah. Artis kehilangan pentas. Jadi anak-anak Pak Ustadz, dan ketika Nabi Muhammad SAW akan lahir, sebelum lahir saja Allah dimuliakan oleh Allah. Dan Nabi Muhammad itu di dalam panduan saja Allah dimuliakan. Bahkan dimuliakan. Indah sama Siti Aminah dengan orang tua bantu mengandung orang tuanya dah. Kalau Siti Aminah yang kandung banyak cahaya Muhammad. Kalau orang tua yang mengandung daging awak, kulit awak yang menyatu, itu yang dikandung. Itu rasanya. Kemudian ketika akan lahir Nabi Muhammad SAW, Allah lahir. Kapan Nabi Muhammad lahir? Hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571. Bila Nabi Muhammad lahir? Hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Dan pas ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW, ketika itu kota Mekah gelap gulita. Lah, gelap gulita. Orang kaum jahiliyah sebelum lahir Nabi Muhammad, akhlak mereka akhlak tercela, akhlak yang dilaknat oleh Allah. Bagaimana akhlak mereka ketika itu? Jatuh jentunglah. Akhlak mereka ketika itu, mereka menyembah patung. Kaum Yahudi menyembah patung. Lata Uzza. Patung yang sangat besar. Kemudian kaum Majusi menyembah api. Apinya sembah. Awak sembah nak? Awak apa sembah? Allah. Aku apinya sembah. Dan memuliakan kelahiran Nabi Muhammad ketika api yang disembah oleh kaum Majusi dan berhala yang disembah oleh kaum Nasrani ketika itu malatui, hancur. Api yang disembah padam, berhala yang disembah hancur ketika itu. Takajui kaum Yahudi. Lo mau deko hancur berhala awak mah Tuhan awak kecenya. Bisa hancur surang. Kau hancurkan hatiku, kau hancurkan. Hancur hati orang kaum Yahudi. Dan ketika itu nampaklah cahaya. Cahaya itu menuju kepada rumah Siti Aminah dan Abdullah. Maka seluruh termasuk Allah dan para malaikat berselawat kepada Rasul. Apa kata Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 56? Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya
sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi, wa yusallimu taslima, dan mengucapkan salam selamat sejahtera untuk Rasul. Allah berselawat, Allah berselawat, malaikat berselawat. Awal pernah selawat kepada Nabi nak? Ya sana lawe. Siapa yang berselawat kepada Nabi nanti akan ditunggu oleh Rasulullah. Beliau akan masuk ke dalam surga nanti. Lah disuruh masuk ke surga. Nggak jadi masuk ke surga, keluar. Kenapa? Ke surga dah. Nyolah disuruh masuk di malaikat, lah digendong di malaikat Ridwan. Tunggu dulu umatku. Sebelum umatku masuk surga, aku tidak mau dulu masuk surga. Ditunggu umatnya. Siapa yang berselawat, salatullah sama Pak Umon tadi, Ustaz Mondra tadi. Siapa yang berselawat? Nampak cahaya Muhammad di dalam kandangnya itu. Ikut umatku. Dikajari Nabi Muhammad, digendong masuk surga. Dapat syafaat daripada Rasul. Jadi siapa yang rajin berselawat kepada Rasul, dia akan dijemput oleh Rasulullah. Lah ingin mau tua nak? Kalau ingin berselawat kita kepada Rasul. Bayangkan ketika Rasul lahir, Allah dan para malaikat berselawat. Makanya kalau ada kalian yang sakit gigi, sakit hati, orang kesurupan, kan ada kesurupan kajang-kajang. Ada yang kajang-kajang itu. Dibaca salawat dia kiai. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hanya minum, hanya sambil. Kemudian yang kajang-kajang dia. Di mana aku sekarang? Di mana aku sekarang? Sadar dia kan? Itu. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtud dunya wa ma fiha. Jikalau tidak karena engkau Muhammad, tidak kujadikan dunia beserta isinya. Unsur air, unsur tanah, proses penciptaan awak, dek cahaya Muhammad Allah jadikan. Jasanya yang pertama adalah jasanya memang terakhir, tapi ruh cahaya Muhammad itu bumi diciptakan oleh Allah dengan cahaya Muhammad itu. Makanya siapa yang berselawat, siapa yang sakit gigi, siapa yang sakit hati, siapa yang kesurupan jin, siapa yang mau tahu saya itu berarti ada jin di dalamnya. Bacalah selawat kepada itu. Tangkap tu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Betul dia itu mah. Itu. Jadi asal mulanya berselawat adalah di ketika kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dan malaikat yang pertama kali berselawat kepada Rasulullah. Anak-anak bapak rahimakumullah. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pas di dalam kandungan bapaknya meninggal. Siapa nama bapak Nabi Muhammad? Abdullah. Setelah meninggal pas umur 6 tahun, waktu berziarah ke Aminah, ketika pulang Siti Aminah sakit alias kemudian meninggal, langsung merantau. Kemana rantaunya Siti Aminah? Desa Percacingan, Kabupaten Lahat, Kecamatan Tanah Datar, Ibu Kota Balikpapan, Pintu Kubur alias alamatinya ke Kubuah. Dan ketika setelah itu beliau dirawat oleh kakek beliau bernama Abdul Muttalib. Setelah Abdul Muttalib dirawat oleh paman beliau bernama Abu Thalib. Beliau mandiri. Dia diajar berdagang, mandi sendiri, gosok gigi sendiri, awalnya mandiri. Tanah baju sendiri, tanah dasi sendiri, makan pucuk ubi. Segala serba sendiri. Ada orang tua emang suale ikolah kelas 6 SD akana. Beliau mengembala kambing dan menyusahkan orang tua. Jadi beliau ketika tidak ada orang tuanya, beliau tetap semangat. Awal ada orang tua nak? Awal ada orang tua nak? Alhamdulillah. Nabi Muhammad tidak ada orang tuanya, mampu beliau mengajak umat kepada kebaikan. Bayangkan dunia ini dari akhlak masmumah, akhlak tercela, terlaknat, menjadi akhlak, menjadi rahmat, akhlak mahmudah, terpuji. Anak-anak bapak yang berbahagia, jadi kelahiran Nabi Muhammad ini kita peringati. Yang ketiga tadi adalah untuk agama
agar kita ingat sejarah kelahiran Nabi Muhammad. Yang keempat, untuk apa lagi? Untuk mempersatukan umat Islam, agar umat Islam bersatu. Biasanya awak tak pernah duduk bersama bu guru awak, jarang bersama apa awak, jarang bersama kawan awak kelas sampai kelas 3, kelas 2, kelas 1, kelas 100, kelas 100 enggak ada orang. Lah, ketika memperingati kelahiran Nabi Muhammad, ukhuwah kita bertambah. Iya tenda. Awak dapat snack, awak makan snack. Itu kan adalah keberkahan. Yang kelima, hikmah kelahiran, memperingati kelahiran Nabi Muhammad adalah momen untuk meningkatkan amal ibadah bagi awak. Kenapa dikatakan momen untuk meningkatkan amal ibadah? Siapa berjalan kaki tadi? Tunjuk tangan dari SD. Santiang. Sadarlah jalan kaki. Lah, berarti ananda al-jama'atu minar rahmah, al-firqatu minal azab. Berkumpul-kumpul mendatangkan rahmat, berpecah belah mendatangkan azab. Anak-anak ustaz dari SD itu sampai ke siko, bara kakinya lah bisa metong. Bara langkah jalan siko. Ni awak kalau mandanga ustaz, tapi kalau ni awak ada mekoma kalau tiba di musola snack tu masuknya saku separuh macam. Kalau itu salah. Tetapi kalau ni awak ambo mekoma, si Riki mekoma, si Udin mekoma, kalau pai kamu musola Udin dangan elok kecek ustaz tu, Udin solat sunat, Udin berwudu. Niat yang seperti itu dari sekolah SD sampai melangkah, hitungannya adalah Allah hitung sebagai amal ibadah. Jadi barang siapa yang memperingati Maulid Nabi, semua aktivitas dan kegiatannya melangkah al-jama'atu minar rahmah, al-firqatu minal azab. Berkumpul-kumpul mendatangkan rahmat, bercerai-berai mendatangkan azab. Berarti dia mencari rahmat Allah. Terhitung wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka siapa yang berbuat baik walaupun sebesar biji zarah, Allah hitung nilainya sebagai kebaikan. Dan siapa yang berbuat buruk, Allah hitung sebagai nilai yang buruk walaupun sebesar biji zarah. Itu hikmah memperingati kelahiran Nabi. Kemudian orang yang pertama yang memperingati kelahiran Nabi adalah, tahu anda? Siapa yang tahu? Adalah panglima Islam sejarahnya. Namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Waktu perang salib Nabi Muhammad, waktu perang salib panglima Islam bernama Salahuddin cuman ratusan, yang dihadapi ribuan. Bayangkan kalau ratusan melawan ribuan, mana menang? Mana ribuan? Waktu perang salib itu Salahuddin dan bersama pasukannya menggigil, kataku, banyak orang, masa ribu orang nak melawan. 1000 nak dilawan. Oleh karena itu, menghadapi 1000 yang banyaknya, timbullah ide oleh Salahuddin Al-Ayyubi, panglima Islam ketika akan memerangi perang salib ketika itu yang sekian banyak, timbul ide. Dia peringati kelahiran ulang tahun Nabi. Mari kita peringati kelahiran Nabi dengan menceritakan sejarah-sejarah keberanian Nabi waktu menegakkan agama Islam. Bahwa keberanian Nabi Muhammad SAW ketika di bangsa itu zaman jahiliyah tu, lah ada orang masuk Islam didabihkan dianya di duit. Kamu macam kalimat sadat. Jatuh ya. Jatuh rawat tadi ha. Lah ketika memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, mamik tadi? Tabang ya? Awak nyuruh aja. Lah ketika memperingati Maulid Nabi, perang salib itu, di kumpulan umat Islam. Wahai umat Islam, berkumpul kita semuanya. Inyo cariton sejarah Nabi di negeri Taif. Bahwa Nabi dilempar dengan batu, kupak gigi Rasulullah. Bahwa Nabi Muhammad SAW dipagari oleh para sahabat. Ketika itu
luka-luka parah ketika itu. Bagaimana keadaan umat Islam? Siapa masuk Islam? Nyedap dia. Bagaimana keadaan wanita ketika itu? Dikubur hidup-hidup. Tidak ada tangisan para bayi ketika itu. Kini bayilah bisa lahir nak padusi. Kalau dulu padusi anak-anak apa SD ko baru lahir didabi hidup. Yang selamat adalah anak orang kaya. Kenapa padusi dikubur hidup-hidup? Karena padusi ketika itu diperkosa secara bergiliran oleh bangsa Arab bagi yang kaya. Oleh karena itu takut anaknya suatu aib akan dilakukan, yaitu penindasan dan penganiayaan oleh orang bangsa kafir Quraisy, maka diperjuangkanlah akhlak wanita itu. Rasulullah yang mengangkat. Allahu Akbar. Anak-anak bapak yang berbahagia. Oleh karena itu dikumpulkanlah, diperingati kelahiran Nabi Muhammad. Ada bersatu umat Islam, Allah kuat semangat umat Islam dengan memperingati kelahiran Nabi, maka kalahlah yang 1000 orang tadi dari golongan perang salib tadi, berhasil dikalahkan oleh pasukan panglima Islam bernama Salahuddin. Inilah Salahuddin Al-Ayyubi, orang yang pertama memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang patut dicontoh dari diri Rasulullah? Beliau berakhlak dengan akhlak yang mulia. Karena dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sungguhnya ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik bagi siapa yang mengharap rahmat Allah pada hari akhir nanti. Dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak bapak yang berbahagia, oleh karena itu apa yang patut dicontoh dari Rasulullah? Innama bu'istu liutammima makarim akhlak. Akhlaknya elok. Bahas contoh akhlaknya elok salah satunya dari diri Rasulullah. Rasulullah 3 kali lewat di rumah orang kafir, diludahan. Di orang kafir itu dari tetuk. Diludahan. Kalau awak diludahan, dia kawan awak apa? Awak ambil batu, awak lempar. Ang kurang ajar bang ya mah. Bis. Paca kepala. Selagi bisa awak tangani duit. Sampai tangga gigi, tangga kepala, tangga dua, paca kepala. Tapi Rasulullah Allah 3 kali diludahi oleh kafir Quraisy tu. Kata Rasulullah kepada istri beliau, wahai istriku yang cantik jelita, ada apel, ada buah-buahan, tolong kasih ambo. Untuk apa itu? Ambo akan bagi oleh-oleh untuk sia, untuk orang rajin meludahan ambo 3 kalinya meludahan ambo. Kalau diludahan 3 kali lah membuat pisang tu apa? Pamuak awak apa ludahan 3 kali. Lah nak membuat pisang kalau pak sakit. Paling-paling ada yang keluar nak. Rasulullah ketika itu beliau bawakan pisang, bawakan apel, bawakan buah-buahan ketika itu. Lah, pas ketika lewat ke rumahnya, mau orang yang sakit tadi yang idola ambo tadi yang meludahan ambo tadi, dicalik kira orang gigi sakit. Dingin. Ketika itu tolong, assalamualaikum, waalaikumsalam, buka pintu. Sakit ya iyo. Ambo lah meludahan engkau Rasul bang kebuahan bawa nambah buah-buahan, pisang, apel segala macam. Itulah sifat Rasulullah. Beliau berakhlak dengan mulia. Jadi artinya kalau tak pijak kaki awak di kawan seketek, yang ditumbuklah kepala kawan tu. Kau tapi jangan sakit nak sengaja dia. Kau enggak dapat dah ama. Yang tu buat. Ada boleh orang itu dah. Jadi contohlah Rasulullah sabar, nak sengaja. Orang yang memaafkan orang lain itu adalah ibadah. Rasulullah itu adalah orang yang pemaaf. Anak-anak bapak yang berbahagia. Jadi kesimpulannya pembelajaran kita hari ini Estain itu elok. Bahasa awaknya baik-baik duduknya. Mulai disumbek, talingo diuka. Macam lek kapak. Pak Ustaz.
hikmah dari memperingati kelahiran Nabi, yang pertama apa tadi? Yang pertama untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada kelahiran Rasulullah. Rasulullah le umat Nabi Muhammad. Rasulullah le mengakui bahawa semula-mula hari lebih mulia hari Jumat. Semula-mula Nabi lebih mulia Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk apa kita memperingati kelahiran Nabi lagi nak? Adalah agar kita bisa mencontoh teladan akhlak beliau dengan baik. Apa saja akhlak beliau? Beliau penyabar, penyayang, siddiq apa artinya? Jujur, amanah, dipercaya, tabligh, menyampaikan patonah, cerdas. Beliau jujur, tak panutur, tak mengicur, tak mencontet lo. Kalau mencontet, pemorang mengajar ngerjakan ulangan. Dan nampak ibu awak salin untuk kawan sedaya. Itu nak jujur. Kalau Rasulullah sifatnya jujur. Itu yang patut dicontoh dari sifat Rasulullah. Dengan apa kita tahu? Jas merah. Dengan jangan sekali-kali melupakan sejarah dengan memperingati kelahiran Nabi. Kemudian yang ketiga, untuk apa lagi kita memperingati kelahiran Nabi? Untuk agar umat Islam meningkatkan silaturahimnya, bisa bersatu kita teguh, bercerai kita rubuh. Kemudian yang keempat, untuk apa lagi? Dengan memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, jalan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jambatan untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Kemudian yang kelima, untuk apa lagi kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad adalah agar kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, agar kita tahu bahwa arti bersolawat kepada Rasul akan mendapat syafaat dari beliau. Jadi kesimpulannya adalah dengan kelahiran Nabi, memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah momen untuk mendekatkan diri kepada Allah dan momen untuk merajut akhlak, mencontoh akhlak dan perilaku beliau. Anak-anak bapak, mudah-mudahan pembelajaran hari ini menjadi kajian dan dapat kita bawa pulang. Kalau ada salah dalam menyampaikan, mohon maaf, terima kasih. Dari maafkan salah apa anak-anak Pak Ustaz? Indah telah. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Alif jonong tanda rapat, azab je sukun tanda mati. Ridho je maaf apa pinta dengan assalamualaikum apa sudah? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.